Uh, I'm going to share the presentation today. Can you see my presentation? Yes. Yes. Okay. Okay, student. Today we will discuss about business communication skill. This presentation is adapted from previous presentation for Dr. Melton Yemen in 2013. But I think it is very thorough, and then it's still relevant to our discussion today about communication skill in business. Yeah, actually, I will explain to you about the communication skill in general, and then we will put some case about business communication. Okay, the objective of this course is the first understanding the importance and the difference of business communication. Yeah, so it's quite different about general communication and business communication. And the second is to increase your effectiveness in listening, speaking, and writing on the scope of business communication. Okay, basically, here the model of communication, yeah, speaker encoding message and decoding listener. In successful communication, send equals receive. Ya, jadi basic dari model komunikasi itu pembicara akan melakukan encoding sehingga menghasilkan message. Kemudian message itu akan di-decoding ya oleh listener, oleh penerima, sehingga dia akan mengambil poin dari pesan tersebut. Sehingga dalam komunikasi yang efektif, maka apa yang diberikan itu sama dengan apa yang diterima, ya. Makanya dalam komunikasi kita itu mengenal ada disruptor, ada pengganggu atau noise, istilahnya noise ya secara umum. Yang mana noise itu adalah pengganggu yang dapat mengganggu proses encoding dan decoding dari pesan. Contoh nih, ada kasus. Egan misalkan. Egan itu beli gorengannya Mbok Sri gitu ya. Egan beli gorengannya Mbok Sri, dan ternyata dia terkesan karena gorengannya Mbok Sri itu enak. Ya. Udah itu murah. Lalu Egan cerita, siapa lagi yang cowok nih? Bentar ya. Kemudian Egan cerita sama Agung. Gung, kemarin aku beli gorengannya Mbok Sri. Gorengannya enak dan murah, begitu ya. Agung, karena mungkin kurang fokus atau memang Egan nggak begitu jelas gitu ya. Kemudian cerita ke Noval. Agung cerita ke Noval. Noval, kata Egan gorengannya Mbok Sri enak dan murah, begitu ya. Noval cerita ke Alvan. Gorengannya hilang karena ada noise tadi. Alvan, kata Agung, Egan bilang Mbok Sri enak dan murah. Nah ini kan bisa sangat berbeda maknanya gitu ya. Jadi noise dalam komunikasi itu menjadi sangat penting untuk difahami. Jika ini berkaitan dengan bisnis, pesan bahwa yang enak dan murah itu gorengannya Mbok Sri menjadi sangat berbeda. Yang datang ke sana bukan orang nyari gorengan tapi nyari Mbok Sri. Nah, ini gara-gara Egan, Agung, Noval salah dalam menyampaikan komunikasi. Begitu juga adik-adik ketika adik-adik dalam mengembangkan sebuah bisnis, kemudian bisnisnya sudah idenya sudah bagus, sudah out of the box, sudah dirancang sebegitu matang, kadang-kadang kok masih nggak laku gitu ya. Bahkan
bukan hanya yang baru ya, bahkan yang sudah lama pun mengalami hal yang sama ketika komunikasi kurang efektif. Ya, misalkan ada cerita kelakar sebenarnya, tapi masuk menurut saya ketika kita konteskan dalam pelajaran hari ini, yaitu kenapa iklan Coca-Cola di Arab Saudi, di negara Arab, Coca-Cola nggak laku. Nah, akhirnya dikirimlah inspektor dari Coca-Cola pusat untuk melihat di sana. Ternyata iklan Coca-Cola yang dipakai itu pakai poster gitu ya. Gambarnya itu ada orang kehausan, kepanasan begitu, kemudian nemu Coca-Cola, kemudian dia jadi seger gitu ya. Nah, poster yang sama dipakai di Arab Saudi, ternyata malah nggak laku. Kenapa? Dia lupa kalau Arab Saudi itu bacanya dari kanan ke kiri. Jadi yang ditangkap pesannya oleh orang Arab, ada orang seger, minum Coca-Cola, jadi kehausan. Nah, begitu ya. Nah, oke, ini kelakar sebenarnya, cuman sangat menarik atau sangat relevan dalam kasus bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah komunikasi bisnis yang efektif. Oke ya, jadi itu sebagai latar belakang atau persepsi adik-adik, sehingga inilah pentingnya kita harus memahami skill komunikasi dalam berbisnis. Oke, saya akan lanjut di sini. The common problem areas ya dari proses mengirimkan dan menerima pesan tadi. Sending, jadi dalam proses sending information, lack of gestures, tone of voice, ambiguous word, ya, convey the importance of the message, itu menjadi common problem, ya. Misalkan gestur menawarkan sesuatu yang menyenangkan, tapi dengan mata melotot, itu akan menjadi berbeda informasi yang diterima, ya. Atau kata-katanya, tone-nya atau suara penekanan katanya atau penggunaan kata yang ambigu juga termasuk masalah yang umum terjadi dalam proses sending informasi. Kemudian environment, yaitu noise, physical obstacle, incongruency of the channel dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir di receiver, common problemnya adalah misinterpretation of any word of behavior. Ya, jadi apa yang didengar itu diinterpretasikan secara berbeda. Akibatnya memang akan ada persepsi yang berbeda. Perceptual filter which reflect all our past experience and learning. Misalkan kita sudah melihat atau mengecap seseorang dengan satu sifat tertentu, maka kadang-kadang kita akan gagal dalam menerima pesan dari orang tersebut. Karena sudah ada judgement dulu dari kita gitu ya. Misalkan ini ada teman yang kemana-mana nawarin MLM, ya, multi level marketing, kan males juga ya ditawarnya MLM, balik-balik tawarin MLM. Akhirnya dia punya bisnis, dia nawarin bukan LMM, bisnis biasa. Kita udah ilfil dulu, ala paling LMM. Jadi hal-hal seperti itu sering menjadi common problem, ya. Sehingga dalam membangun komunikasi, terutama dalam hal komunikasi bisnis, itu menjadi penting untuk diperhatikan di awal. Oke, saya lanjut dulu. Oke. Problem in sending ya, using technical word for communication to non-technical people. Misalkan kita menggunakan bahasa-bahasa yang begitu spesifik tentang apa yang kita sampaikan pada orang awam gitu ya, yang secara pengetahuan dia tidak mengerti dengan bahasa-bahasa teknik tersebut. Atau kalau Anda mahasiswa biologi misalkan, Anda menggunakan kata-kata biologi banget kepada mereka yang nggak ngerti biologi. Kadang-kadang juga ini menjadi masalah dalam menyampaikan pesan. Forgetting that the visual and vocal element are the most important. Words itu less malah gitu ya. Lupa orang yang menyampaikan pesan dalam komunikasi itu lupa kadang-kadang bahwa visual dan vokal
dalam komunikasi itu lebih penting daripada kata-kata. Ya, kadang-kadang ya, kadang-kadang. Ini contoh-contoh nih. Ya, kalian perhatikan video saya. Ya. Kira-kira maknanya apa? Minumannya enak. Nah, betul. Padahal saya nggak bilang minuman, saya nggak bilang enak, gitu ya. Tapi visual yang saya sampaikan, kalian sudah bisa nangkap bahwa minuman yang saya minum itu enak, gitu ya. Oke, jadi kadang-kadang kata-kata juga bukan bagian yang paling penting terhadap dalam sebuah proses komunikasi. Ignoring the situation, expectancies, and the interest of the listener according to their expertise. Kita tidak aware terhadap situasi, kemudian apa yang diekspektasikan oleh orang yang mendengarkan komunikasi kita, gitu ya, atau apa sih dia itu kepakarannya gitu. Karena orang itu akan tertarik dengan apa yang dia hebat di bidang itu gitu ya. Jadi penting juga nanti ketika kalian berkomunikasi secara bisnis, kalian harus tahu dulu latar belakang target komunikasi Anda sehingga Anda bisa memilih topik yang kira-kira bisa menarik bagi dia. Ya, noise tadi. Noise create distortion of the message and prevents it from being understood the way was intended. Contoh gampang tadi gorengannya Mbok Sri, wis itu ya. Itu gara-gara noise. Noise may be ringing telepon, honking horn, messy, chaotic surrounding, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau di perkantoran biasanya noise itu HP atau telepon bunyi gitu ya, ada speaker besar. Kalau komunikasi menyampaikan bisnis di sampingnya orang lagi punya hajatan itu nggak bagus. Ya, kadang-kadang kalau di desa itu ya hajatan itu soundnya itu besar dan menggetarkan kaca gitu. Jadi jangan hindari tempat-tempat seperti itu dalam komunikasi bisnis untuk mengurangi noise. Kemudian waktu. Waktu termasuk dalam noise of environment, gitu ya. Anda mau menawarkan sebuah produk yang bagus, murah, diskon promo misalkan, tapi tengah malam ketika waktunya orang tidur, Anda nyepam di WA-nya gitu ya, mungkin dia nggak akan baca sama sekali promosi Anda, yang ada dia marah. Nah, seperti itu. Jadi itu bagian dari noise of environment. Kemudian ada perception problems gitu ya. Listener's ability to understand, lack of attention, inattentive of both listener, financial pressure, prejudgment, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, the important and different of business communication. Jadi secara umum itu tadi komunikasi ya, tapi dalam komunikasi bisnis lebih kompleks lagi. Dia time is money and time has a cost. Nah, itu penting. Dalam paradigma bisnis bahwa uang adalah waktu adalah money dan waktu itu ada harganya begitu ya. Artinya apa? Ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kita kehilangan uang gitu ya. Contoh begini. Ada orang yang sangat sibuk tapi dia berpotensi, misalkan dia seorang distributor besar ya. Sedangkan Anda punya produk yang menurut Anda sangat bagus, menguntungkan, dan pasti akan diterima sama dia. Cuman karena target Anda itu sangat sibuk, maka dia hanya mengatakan, oke, saya akan mendengarkan Anda menyampaikan ide bisnisnya selama 5 menit misalkan. Padahal Anda pun ide bisnisnya sangat kompleks, nggak mungkin sampaikan 5 menit. Gimana caranya? Nah, gitu ya. Banyak, misalkan Anda berikan kontak saja, gitu ya. Anda buat dia terkesan dan lain sebagainya. Contoh kepala IT-nya apa itu Rek? Yang Jack Ma itu apa? Lupa saya. Alibaba, terima kasih Bu Ika. Alibaba ya. Alibaba, kepala security cybernya dia itu masih sangat muda. Dan kalau kita tahu cerita bagaimana dia direkrut, jadi si ahli IT ini dia datang ke Jack Ma gitu ya, nggak bawa apa-apa, menyampaikan bahwa dia ingin melamar pekerjaan di sana.
Ketika ditanya apa yang bisa Anda lakukan gitu ya, dia datang ke dia membuka laptop begitu di depan Jack Ma, kemudian mengetik kode-kode di sana, kemudian dalam beberapa menit seluruh jaringan cybernya Alibaba down. Seluruh jaringan Alibaba itu down. Kemudian ternyata yang melakukan itu adalah orang baru. Makasih ya. Orang tersebut gitu ya. Dan saat itu juga dia diterima menjadi staff IT di Alibaba, dan sampai sekarang dia menjadi kepala security cybernya Alibaba. Ya, jadi dia tidak bercerita panjang lebar, dia menunjukkan apa yang bisa dilakukan. Time is limited with project atau work hours. Business people are not our family or friend. Ya, kita harus tahu itu bahwa orang-orang dalam dunia bisnis kita itu bukan teman atau saudara kita gitu ya. Yang artinya apa? Kalau teman atau saudara itu banyak pemakluman, tapi dalam dunia bisnis tidak ada pemakluman. Anda berbuat kesalahan, Anda gagal dalam berkomunikasi, ya ditinggal seperti itu. Business is not a game or joke, but business is serious, of course. It is a half diplomatic environment. We may need any person in our career path with the nice memories about us gitu ya. Oke. Kemudian business communication must be brief, itu yang pertama. Apa itu brief? Ringkas, ya, ringkas. Oke. Ini tidak usah dicatat ya, nanti bisa kalian download di MMP. Kemudian well design, jangan sampai ketika kita menyampaikan komunikasi bisnis itu belepotan, jangan sampai. Harus sudah ditata, tertata, siap untuk disampaikan. Kemudian harus precise, tepat, spesifik, nggak usah gelambiar, pendek saja, ya, ringkas dan jelas. Dan yang terakhir understandable and comprehensive, bisa dimengerti dan lengkap gitu, tidak bagian-bagian saja yang disampaikan. Secara umum sebenarnya banyak ya model-model komunikasi bisnis itu yang mungkin sudah adik-adik alami dalam setiap harinya gitu ya. Tapi tentu ini akan berbeda. Contoh, ketika kita di pedagang kaki lima misalkan, mereka menawarkan barang dagangannya dengan suara-suara unik, kemudian dengan singkatan-singkatan yang aneh begitu ya. Misalkan kalau di bis itu ada cangcimen, kacang kuaci permen. Gitu aja kita udah tahu cangcimen. Wah, saya pengen permen nih. Langsung tahu. Ya, singkat, padat, jelas dan dapat dimengerti. Ya. Kalau kita melihat baliho-baliho gitu ya. Apa ya yang fenomenal itu. Nah, ini misalkan kalau kalian main ke Togamas itu di seluruh Indonesia ada banner besar tulisannya begini, stop membaca, lestarikan kebodohan, tanda seru. Ya, ini kan kontradiktif ya dengan Togamas sebagai toko buku. Stop membaca, lestarikan kebodohan. Tapi di situ jelas pesannya. Kalau Anda berhenti membaca, maka Anda akan bodoh. Maka datanglah ke Togamas, beli buku dan baca supaya Anda nggak bodoh. Kira-kira kan begitu jelas pesannya. Ya. Apalagi. Nah ini gampang. Yamaha selalu di depan, jelas sudah. Ya. Apanya? Teknologinya, performanya, desainnya, itu sudah menggambarkan keseluruhan. Jadi komunikasi bisnis itu harus seperti itu. Jadi adik-adik nanti ketika mengembangkan sebuah produk, ya, bagaimana mengkomunikasikannya, kalian harus punya ini. Ya, bisa bentuknya tagline, bisa bentuknya kalimat cukup panjang, tapi tidak sangat panjang, gitu ya. Atau mungkin tidak ada kalimat sama sekali, ada gestur atau logo, itu juga. Contoh, Apple, ya. Produk Apple ini kan dinilai sebagai produk yang sophisticated, kemudian kualitasnya bagus, ya. Kemudian harganya mahal, otomatis gengsinya tinggi. Gitu ya. Anda nggak perlu cerita tentang spesifikasi HP saya begini-begini, tunjukkan bahwa di belakang HP Anda itu ada logo Apple-nya,
sudah menunjukkan bahwa oh inilah kualitasnya. Itu sudah ditiru oleh produk-produk yang lain gitu ya. Misalkan ROG itu siapa? Asus ya? Yang suka game-game. Iya, Pak. Asus ya. Nah, Asus tidak punya image seperti itu. Orang lihat logo Asus, oh ya biasa, ini laptop ya bagus lah, menengah begitu, harganya bersahabat, performanya oke gitu ya. Tapi tidak ada gengsi di situ. Tapi kemudian Asus mengeluarkan ROG, logonya berbeda, spesifikasinya berbeda. Ketika orang buka laptop atau HP di belakangnya ada gambar mata berkedip satu gitu, orang langsung tahu wah ini HP Gahar ini gitu ya. Nah seperti itu. Itu bagian dari komunikasi bisnis. Oke, saya lanjut. Ini agak teknis ya, adik-adik. Ada 4 personal types gitu ya. Ini udah lama, bukan agak lama, lama sekali, tapi relevan sampai sekarang gitu ya. By Carl Jung, 1920. Jadi ada 4 dimensi orang, ada 4 model orang gitu ya. Ada 4 dimensi model, yaitu supporting, directness, controlling, dan indirectness. Kemudian dari mereka akan ada orang-orang yang sifatnya supporter, director, controller, dan indirector. Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan masing-masing tentu caranya berbeda. Mungkin kalian ketemu gini ya, ada orang, dia itu sangat dominan. Jadi kalau dia punya ide, atau kita ingin menyampaikan sebuah ide ke orang itu, jangan kemudian Anda dengan cara dominan. Dia pasti nggak akan terima. Dia harus yang paling dominan dalam psikologi dia gitu ya. Sehingga kalau kata orang Jawa dijomo isore gitu ya. Kita ngomong komunikasinya dijomo isore dia. Sehingga secara tidak sadar dia sudah menerima ide-ide kita dengan merasa dia tetap dominan, tetapi ide-ide kita dia terima secara tidak sadar. Nah, hal-hal seperti ini menjadi sangat krusial ketika kita akan menawarkan sebuah produk bisnis. Ya, saya lanjut dulu. Yang pertama, directness versus indirectness. Describe the person observable behavior mean the tendency of move forward by expressing thought, feeling, expectation in order to influence others. Sedangkan yang kedua, supporting versus controlling, itu explain the motivation goal behind observable action. Supporting people tend to put relationship with others as their chief priority, and controlling people prioritize the accomplishment of the task at hand. Oke, ini ya, saya coba kupas satu persatu dari yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, typical supporting people. Jadi orang yang tipe supporting itu seperti apa? Biasanya emotionally open, with animated face expression and physical gesture. Orang yang supporting itu ekspresinya, emosinya itu terbuka gitu ya, nggak kemudian tutut, alisnya nyatu, itu enggak. Dia enak gitu ketika kita komunikasi dengan dia gitu ya. Ini salah satu ciri pertama dari seorang yang tipenya supporting. Kemudian feel comfortable expressing joy, sadness, and confusion. Enak kalau diajak bicara. Maintain closer physical proximity and to be hunger, handshaker, touchers, gitu ya. Diajak salaman tuh gampang. Kemudian ya gestur-gestur yang lain. Are informal and prefer to be relaxed, warm relationship. Jadi mereka tidak formal, nggak harus berpakaian rapi dan lain sebagainya dalam komunikasi. Itu tipe fisikal, tipe yang supporting. Kemudian ada juga yang berikutnya ada enjoy loose, amusing conversation, ya ini baca yang lain-lain ya. Ada yang bisa kalian baca sendiri. Kemudian yang controlling. Tipe controlling, orang controlling itu emotionally reserved atau cold poker face. Jadi tampangnya aja itu udah kayak nggak punya emosi sama sekali gitu ya. Lempeng kalau bahasa kita. Ini kalau udah orang lempeng, ya biasanya ini biasanya ya, sekali lagi ini biasanya. Tidak kemudian pasti terjadi seperti ini. Biasanya dia adalah controlling. Ya. More rigid physically and less expressive
Kemudian tend to keep physically distant from others. Jadi kalau kita mendekat ke dia, dia agak mundur atau misalkan ini meja begitu ya, di depan kita meja, kemudian dalam komunikasi kita mendekatkan wajah kita ke arah meja, dia agak mundur, nah berarti dia kira-kira dia adalah tipikal yang controlling. Ini maksudnya apa sih Pak? Nanti kalian akan sebelum kalian berkomunikasi kalian harus mampu dalam mengidentifikasi tipe apa dari target komunikasi bisnis kita, sehingga kita akan punya strategi yang pas dalam menyampaikan produk atau jasa yang kita miliki, ya. Nanti bisa kalian baca sendiri. Oke. Ini bagian yang bercerita tentang 4 behavioral styles ya. Tadi ada supporting, direct, and controlling. Di situ maaf. Oke. Nah, di sini adik-adik ada cara-cara kita dalam melakukan komunikasi. Kalau kita menghadapi orang yang direct dan dia supporting, maka kita pakai strategi the socializer style. Gitu ya. Kalau kita nanti menghadapi orang tipe supporting, tapi dia indirect, kita pakai strategi the relator style. Kalau kita menghadapi orang controlling secara direct, kita pakai the director style. Kalau kita menghadapi orang yang controlling secara indirect, secara tidak langsung, kita pakai strategi the thinker style. Oke, kita lihat. Oke. Jadi empat style dalam strategi komunikasi bisnis itu. Yang pertama adalah the socializer, like other people to be risk taker and act quickly and decisively. Sedangkan the director, like other people, to be decisive, efficient, respective, and intelligent. Kalau thinker, dia itu suka orang yang credible, professional, sincere, and courteous. Sedangkan orang-orang yang relators, mereka itu suka orang yang courteous and friendly with sharing responsibilities. Pak, berarti kita harus berubah menyesuaikan dengan siapa yang akan kita ini kan itu bukan diri kita yang sebenarnya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Bukan ke sana ya maksudnya, tapi bagaimana dalam menyampaikan komunikasi itu kita berusaha apa yang kita bawa itu bisa diterima dengan baik. Makanya kita akan menempatkan diri seperti ini ketika berhubungan dengan orang-orang tersebut. Dalam social life, jadi kalau memang kalian akan berinteraksi dengan orang-orang ini secara cukup lama dalam dunia sosial, nah ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan, gitu ya. Misalkan orang-orang yang tipe socializer, mereka itu suka orang yang spontan, gitu ya, yang tidak punya batasan, kemudian yang menghibur, gitu ya. Orang-orang directors itu suka orang yang asertif, pintar, gitu ya, punya sedikit sense of humor. Orang-orang thinker suka orang yang pleasant and sincere, relator itu suka yang real personalities and friendly dan sebagainya. Sehingga kalau memang kalian mentarget untuk mengkomunikasikan bisnis dalam jangka waktu yang lama dalam social life, maka ini perlu kita perhatikan. Ya, sekali lagi ini bukan berarti Anda menjadi pelin-pelan gitu ya. Anda menjadi pelin-pelan kemudian berubah sifat kita, tidak, tetapi ini beberapa hal yang perlu kalian lakukan. Artinya begini, orang-orang tipe directors itu nggak bisa kalian hadapi gitu ya dengan spontaneous and entertaining, nggak bisa. Ya, Anda punya bos atau atasan yang kenceng begitu ya, tiba-tiba Anda datang nepuk punggungnya, gimana Pak kabarnya? Nggak suka dia. Mungkin Anda nggak sampai dipecat, tetapi mungkin dalam psikologi bos Anda, wah ini gak sopan ada iki. Itu. Ya, itu maksud saya. Bukan berarti Anda harus berubah sesuai dengan
orang yang kita hadapi bukan ke sana larinya. Oke. The four style ini at a glance, ya, kira-kira seperti itu. Nanti bisa Anda baca sendiri. Tadi sudah saya, ya. Nah, ini yang penting. How we communicating with director. Ada ya penampakan lewat barusan. Communicating with directors, direct and controlling people who talk, move, and make decision quickly, and they are task oriented. Itu directors. Jadi bagaimana kita berkomunikasinya? Support their goal and objective, didukung. Misalkan kalian satu kelompok deh, ini saya nggak perlu ke bisnis dulu ya, tapi bisa kalian aplikasikan nanti ke bisnis, bisa dikembangkan sendiri. Kalian punya satu kelompok nih, ada satu orang ketua kelompoknya, dia kenceng, ya, dia kenceng, kemudian punya poin-poin yang tegas begitu. Oke, nanti kita harus selesai tanggal sekian, semuanya ngumpulkan sini, kamu bagian kompilasi, kemudian saya ini yang bikin PPT, kita belajar PPT-nya malam harinya sebelum presentasi, besok presentasinya begini-begini, ada seperti itu. Jika itu pimpinan Anda, support their goals and objective. Beri dukung dia. Karena kalau Anda mentahkan idenya, kadang-kadang kurang bagus nanti berjalannya. Talk about the desired result. Yang kita bicarakan bukan bagaimana kendala-kendala yang akan muncul, tetapi kita, nanti hasilnya pasti begini, bisa bagus, bisa begini, bisa begini. Gitu. Ya, jangan ngomong, nanti kalau begini gimana? Itu kurang disukai oleh orang-orang tipe directors. Dan keep the communication business like gitu ya. Jadi terstruktur, kemudian ada target-target. Oke ya. Nah, yang lain-lain bisa kalian baca sendiri. Communication with thinkers gitu ya. Thinkers itu gimana tadi? Indirect and controlling people who move and make decision more slowly. Dia santai, lebih santai gitu ya. Tetapi tetap masih task oriented gitu ya. Jika orang-orang seperti ini, komunikasi kita gimana? Be thorough and well prepared. Jadi karena dia itu konsepnya bagus, walaupun secara action kurang cak-cek kalau bahasa Jawanya gitu ya. Tapi konsepnya jelas, sehingga komunikasi dengan orang-orang seperti itu, kalian harus mendalam, kemudian harus siap gitu ya. Jangan membuka komunikasi kalau kalian secara konseptualnya belum siap. Pasti akan kecewa orang tersebut. Ya, support their organized, thoughtful approach. Karena nih orang-orang thinker itu pasti terorganisasi, kemudian pendekatannya itu mendalam, disupport itunya, gitu ya. Kemudian support their need to be accurate and logical, dan yang terakhir demonstrate through action rather than words. Orang-orang thinker itu nggak suka kata-kata, tapi action, action. Karena nggak penting bagi dia kata-kata, tapi dia punya rencana walaupun lambat tapi pasti, maka lakukan itu. Ya. Oke, ini bisa kalian baca sendiri. Bagaimana dengan relators? Communicating with relators itu be warm and sincere. Jadi tidak perlu formal, gitu ya. Support their feeling by showing personal interest, ya, menanyakan hal-hal yang pribadi, gitu ya. Bicara hobi, bicara cuaca kemarin, cuaca hari ini, itu bagus untuk memulai komunikasi dengan mereka yang relators. Assume that they will take everything personally, ya, karena memang begitu gitu ya. Allow them time to develop trust in you. Tidak akan langsung percaya dengan Anda, tetapi secara perlahan dia akan mulai mengembangkan kepercayaan kepada Anda ketika Anda bisa memberikan pendekatan-pendekatan yang lebih personal. Move along in an informal and slow manners. Okay. Itu untuk relators. Kemudian, nah, we learn that dynamic communication that persuade influence requires a speaker and a listener who are on the same wavelength. Ini penting sekali. Jadi komunikasi itu bisa jalan kalau frekuensi yang antara yang menyampaikan dan yang menerima itu sama. Kalau frekuensinya berbeda, nggak akan nyampe. Contoh ini ya. Anak-anak muda, remaja selalu mengeluh di tongkrongan. Wah, orang tuaku nggak ngerti aku.
Orang tua juga ngeluh di pengajian, arek-arek saiki jan gak duwe akhlak. Ya enggak? Benar enggak sih kayak seperti ini? Kenapa? Karena komunikasi antara orang dua beda generasi ini tidak berada dalam frekuensi yang sama. Ketika mereka berada dalam frekuensi yang sama, itu nggak akan muncul ya ungkapan-ungkapan seperti ini nggak muncul. Begitu juga dalam komunikasi bisnis. Karena kita yang butuh, kita yang mempromosikan produk atau jasa kita, maka kita harus mampu untuk masuk ke dalam wavelength orang-orang atau target komunikasi bisnis kita. Maksudnya bagaimana? Kita yang harus menyesuaikan diri supaya kita sefrekuensi dengan mereka, gitu ya. By understanding four style, you have the basic of expanding your communication potential. Jadi ketika Anda sudah paham 4 tipe orang tadi, maka di situ silahkan Anda kembangkan gaya komunikasinya. Ya. People are different in communication, jelas. Manusia atau orang itu berbeda-beda cara komunikasinya, sehingga kita bisa mengantisipasi kira-kira pendekatan komunikasi apa yang paling pas. Termasuk ketika kita dalam rangka menawarkan produk atau jasa. Supaya kita diterima produk atau jasanya, komunikasinya harus pas. It is possible to avoid from pitfall dan it is possible to be speaking as multi-style. Gitu ya. Jadi mungkin kok bisa kok ketika kita berkomunikasi dengan style-style yang berbeda tadi. Oke, student, that's all. Beberapa poin utama ya. Silakan ada yang nanti mengembangkan sendiri, terutama kasuistik dengan produk yang kalian kembangkan kemarin. Kemarin kan sudah punya ide bisnis nih. Kira-kira bagaimana cara mengkomunikasikan ide bisnis itu baik sebagai ide, sebagai produk setengah jadi ataupun sebagai produk yang sudah jadi atau dalam kata lain marketing ya, pemasaran. Yang kira-kira bagaimana? Ya. Oke. Baik, saya kira itu. Silahkan kita akan jika ada diskusi atau pertanyaan bisa disampaikan. Ada? Oke. Sedikit lagi. Jadi terkait dengan komunikasi ini tidak hanya berlaku untuk bisnis ya. Tadi saya sampaikan lebih ke basic yang bisa berlaku secara umum, walaupun contoh-contoh dan penekanan-penekanannya adalah pada konteks bisnis. Termasuk juga adik-adik nanti akan bertemu dengan teman-teman satu kelas, satu kelompok, gitu ya. Kemudian akan ada komunikasi intensif di sana. Itu bisa kalian gunakan. To be good communicator and good listener itu sangat penting ya, karena bagaimanapun Anda akan bersama terus sampai lulus minimal 3,5 sampai 4 tahun gitu ya. Yang kedua, skill komunikasi tadi juga penting untuk kalian terapkan ketika berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen. Gitu ya. Tentu nanti kalau kalian sudah banyak berinteraksi akan ketemu nih karakter-karakternya Bapak Ibu dosen. Dia itu tipenya director, yang ini tipenya thinker, yang ini tipenya yang lain. Sehingga pendekatan-pendekatan yang kalian pakai juga mengakomodir dari karakter-karakter tadi. Dengan begitu, insya Allah kalian akan dilihat sebagai seorang komunikator yang baik, gitu ya. Atau mungkin sebenarnya sekarang sudah mulai kebentuk nih, hampir 1 tahun ya, pasti sudah kelihatan. Ini di antara satu kelas ini siapa komunikator yang baik. Biasanya teman-teman kamu aja yang ngomong, gitu ya, kamu aja yang ngomong. Berarti dia secara alam apakah memang dia sudah tahu teorinya atau itu secara naluriah memang mampu si anak ini, dia sudah mengembangkan bakat-bakat komunikasi. Tapi teorinya tadi seperti itu. Artinya tidak hanya mereka yang secara lahir berbakat dalam berkomunikasi gitu ya. Anda yang merasa mungkin saya kurang bisa Pak berkomunikasi, dengan mempelajari dan berlatih juga pasti bisa. Dan itu memang perlu, apalagi Anda calon guru ya. Komunikasi ini menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang calon guru. Oke. Baik itu. Lagi yang tanyakan? Baik.
Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kayaknya tinggal satu lagi ya. Minggu depan itu topiknya leadership. Setelah itu kita mengagendakan UTS. Tetapi nanti UTS-nya saya sampaikan di pengumuman di minggu depannya aja. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Sedikit atau banyak, semoga apa yang saya sampaikan, yang kita diskusikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.